Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah sholat subuh Masjid Jami Al-Muharram yang berbahagia. Tentu marilah sama-sama kita syukuri nikmat Allah yang telah banyak dan sangat banyak dilimpahkan kepada kita, terutama pada saat ini di waktu subuh. Allah masih mentakdirkan kepada kita dengan takdir yang baik. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan pandai dan banyak bersyukur kepada Allah, senantiasa juga Allah akan limpahkan taufik hidayahnya pada kita, sehingga semua kenikmatan itu dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara, ibu yang kami muliakan, seperti biasa untuk kajian jadwal saya akan baca salah satu ungkapan di dalam kitab Nasha'il Ibadnya karangan Asy-Syaikh Nawawi Bantani. Oleh Asy-Syaikh Nawawi Bantani di dalam kitab Nasha'il Ibad ada mengungkapkan hadis yang berkaitan tentang pesan atau wasiat, ya. Pesan ini atau wasiat ini Nabi ungkapkan kepada sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Annahu qala li Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu wasmuhu Jundub bin Jinadah. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, ini salah satu teori Nabi, ya. Ini bahasa saya, teori Nabi. Jadi Nabi suatu saat itu memberi ungkapan di hadapan orang banyak, gitu. Tapi dalam situasi tertentu Nabi mengungkapkan permasalahan di hadapan orang sedikit. Bahkan saking sedikitnya bisa jadi untuk keluarga beliau aja. Makanya teori ngaji hadis itu kalau ada qola Nabi dengan qola Rasul ada sedikit beda. Contoh, ya siapa aja lagi ngaji, lagi ceramah atau lagi khutbah itu, kalau baca kitabnya atau baca bukunya di situ dibilang qola Nabi, itu berarti Nabi ngomongnya di hadapan orang sedikit. Secara spesifik bisa jadi keluarga aja. Makanya terutama buat ibu-ibu nih, kita nih sebagai umat Islam bersyukur banget Nabi punya istri yang namanya Siti Aisyah. Sebab Siti Aisyah itu ya masih muda, cerdas dan pintar, gitu kan. Nah, itu banyak hal-hal yang berkaitan tentang orang perempuan itu yang menceritakan Siti Aisyah dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang andai kata Siti Aisyah nggak ada, itu bahasa saya ini, sulit untuk mendapatkan hukum untuk khusus masalah orang perempuan. Ya masalah haid, ya, kemudian masalah suami istri yang kaitan secara khusus ya buat orang perempuan, itu kan banyak didapat dari sejarahnya atau secara ringkasnya riwayat atau cerita dari Siti Aisyah. Nah, itu tadi saya bilang, jadi ada Nabi mengungkapkan perkara itu di hadapan orang sedikit, ya, atau secara khusus adalah buat keluarganya aja. Dan yang paling sering dari cerita itu dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kalau di situ bilangnya qala Rasul, nah Nabi mengungkapkan di hadapan orang banyak, entah di hadapan sahabat-sahabat ketika akan berada di medan pertempuran, atau ketika di depan sahabat-sahabat ketika beliau melakukan sholat Jumat, dan seterusnya. Itu membedakan mutlak, ya. Singkatnya, kalau qala Nabi di hadapan orang sedikit, tapi kalau qala Rasul di hadapan orang banyak. Nah, salah satu contoh qala Nabi itu adalah ketika Nabi suatu saat berpesan kepada sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Dan lagi-lagi Nabi itu kan cerdas, Nabi itu patona, sangat-sangat menyesuaikan, mengkondisikan. Jadi kalau Nabi berpesan sesuatu, kalau Nabi berwasiat sesuatu, enggak sembarangan sahabat diwasiatin. Mungkin biar gampang, Pak, analoginya gini, ke kita dah dikiasin. Kalau kita memesan pada segala sesuatu kepada orang, itu tentu kita pilih dulu orangnya. Satu contoh, ada orang rajin puasa sunat, maka kita memotivasiin, memberi semangat kepada orang itu untuk terus-menerus istiqomah melakukan puasa sunnah. Sebab andai kata wasiat ini untuk puasa sunnah diperintahkan atau diwasiatkan atau kita berpesan kepada orang yang nggak biasa, itu akan berat buat dia. Bahasa mudahnya nih,
puasa Ramadan aja dikerjain udah bagus banget gitu, apalagi diwasiatin puasa sunnah akan terasa berat gitu. Atau ada orang yang rajin bersedekah dengan harta ya, kita motivasiin bahwa harta itu akan menyelamatkan dunia akhirat. Bahkan orang yang punya harta itu ketika mengeluarkan berarti dia orang yang merdeka, bukan orang yang diperbudak oleh harta. Nah yang model-model begini nih itu diaplikasikan, diamalkan, bahwa Nabi itu patona, cerdas. Nah ini kita dibimbing oleh beliau, jadi mengungkapkan segala sesuatu itu disesuaikan, dikondisikan, sampai bahasa ya, bahwa Bapak saudara-saudara sekalian, ini agak luas nih pembahasan saya. Sampai bahasa ketika kita berkomunikasi, menyampaikan segala sesuatu itu disesuaikan dengan siapa yang kita hadapi. Saya bukan masalah intelektual keilmuan ya, akan tapi bahasa aja dulu. Contoh, ya karena saya pernah tinggal di Jawa, itu kalau ada bukan di kota ya, di pedesaan, di perkampungan, itu kalau ada khutbah Jumat, kalau di perkampungan, di pedesaan itu pakai bahasa Jawa. Kalau di perkotaan baru bahasa Indonesia. Kenapa? Sebab yang namanya pedesaan itu kan secara umum masih kental dengan bahasa daerahnya. Maka menyampaikan khutbah bukan hanya sah doang, akan tapi kita usahakan biar bermanfaat buat jamaah. Kalau statusnya buat sah doang, khawatir ntar nggak ada manfaatnya, nggak ada hikmatnya. Atau kita tinggal di suatu daerah yang bahasanya itu adalah mayoritas, contohnya bahasa Sunda atau mungkin bahasa Padang, Sulawesi dan sebagainya. Kita gunakan pakai bahasa daerah, enggak harus pakai bahasa Arab. Nah ini berarti cerdasnya itu, kayyis itu adalah yang menyesuaikan jamaahnya. Termasuk di sini kita kan sekali lagi dibimbing oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau itu pernah berwasiat, berpesan kepada salah satu sahabatnya. Saya bilang tadi salah satu ya, tidak semua sahabat diwasiatkan seperti ini oleh Nabi. Nah salah satu sahabat yang pernah dipesan secara spesifik, secara khusus oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Gini, orang Arab itu kan senang dengan Abu Abu Dzar dan sebagainya gitu, Abu Ammar, kemudian ada lagi Abu Abbas. Tapi nama aslinya Abu Dzar Al-Ghifari itu adalah Jundub bin Jinabah atau Jinadah ya. Kalau dalam kitab ini, dalam kitab Nasolibat, kita boleh baca Jundub bin Jinadah, tapi yang lebih populer nyebutnya Jundub aja. Ini nama asli Abu Dzar, tapi hampir-hampir kan kita nyebutnya cuma Abu Dzar aja, padahal nama aslinya Jundub gitu. Nah ini berarti sahabat yang namanya Abu Dzar itu mempunyai kelebihan ya. Untuk kepribadian Nabi itu ada kelebihan buat beliau. Nah apa sekarang pesannya? Pesanan Nabi kita Muhammad SAW kepada sahabatnya Abu Dzar, ini pesannya begini. Dari sekian banyak ya, artinya agak banyak, panjang ini, tapi salah satu ringkasannya begini, kesimpulannya. Kata Nabi, wa akhlisil amala fa innan naqiza basirun. Ini kata Nabi, wa akhlisil amala, berikhlaslah dalam beramal. Kenapa? Fa innan naqiza, karena sesungguhnya naqiza itu zat yang maha bisa menilai baik atau buruknya perbuatan. Itu namanya naqid. Basirun, sangat mengetahui. Bahwa Bapak saudara-saudara, ini bahasa Arab dulu ya. Kalau nazirun itu melihat secara umum, atau nazoroh melihat secara umum melalui mata. Makanya mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang pakai kacamata. Kacamata itu dalam bahasa Arab namanya nazoroh. Karena untuk memperjelas melihat dengan mata itu nazar. Tapi kalau penglihatan dengan basir, dengan hati itu basir. Makanya satu contoh nih, di dalam perkara Islam ada yang nggak bisa dicerna dengan akal, akan tapi harus batin dengan keimanan. Apa contohnya? Peristiwa Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'u basir. Ujung ayatnya lapangnya apa? Basir, bukan nazir. Jadi basir itu penglihatan batin gitu. Jadi intinya Allah maha mengetahui apapun yang ada, apapun yang terbesit dalam hati seseorang. Bukan kaitan masalah zahir lagi, masalah batin. Maka menariknya dalam hadis di sini yang dalam bentuk pesan,
Nabi kita Muhammad SAW, kata Nabi, berikhlaslah ketika beramal. Jadi redaksionalnya boleh kita bilang berikhlaslah dalam beramal. Kenapa? Fa inna naqiza, karena sesungguhnya zat yang maha menilai baik dan buruknya suatu perkara, basirun, sangat mengetahui. Bahwa Bapak saudara-saudari ibu sekalian, ini dari maksud pesan Nabi begini. Kata Nabi, berikhlaslah dalam beramal. Di dalam Al-Quran, kata-kata amal itu identik, ciri khasnya adalah amal soleh. Jadi di Al-Quran, kalau nyebutnya amal, itu udah pasti adalah amal soleh. Saya coba analogiin, saya coba kiasin istiqomah. Istiqomah itu kan mudawamah. Istiqomah itu kan meneruskan perbuatan. Tapi kata istiqomah itu udah pasti adalah perbuatan yang baik. Maka kalau istiqomah diartikan rutinitas berbuat kebaikan. Oke. Jadi sekali lagi, kalau istiqomah ini karena bahasa agama udah pasti. Kalau istiqomah itu adalah rutinitas berbuat kebaikan, untuk mengecualikan daripada rutinitas berbuat kemaksiatan. Makanya orang yang biasa main judi nggak disebut istiqomah. Orang mabuk nggak disebut istiqomah. Nah, makanya istiqomah itu identik ciri khasnya buat perbuatan yang baik aja. Nah, sama. Jadi mau coba doai. Amal di dalam Al-Quran itu udah pasti disebut adalah amal soleh. Bukan amal buruk, akan tapi udah pasti amal soleh. Makanya di Al-Quran itu setiap lafaz beriman digandeng dengan lafaz amal soleh sampai 70 ayat. Beriman digandeng dengan amal soleh itu ada 70 ayat. Dari ini nih kita bisa pahami, beriman enggak akan sempurna tanpa amal soleh. Dan amal itu yang dimaksud dalam Al-Quran adalah amal soleh. Satu contoh dalam Al-Quran, surat awal Asr itu, Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Banyak, sampai 70 ayat. Beriman digandeng dengan amal soleh. Nah, kembali ke hadis di sini. Jadi Nabi bilang, berikhlaslah dalam beramal. Dari ungkapan ini dan diungkapkan oleh Nabi begini, bahwa Bapak saudara-saudara sekalian, kata-kata amal soleh itu minimal mempunyai 2 syarat. Ini penting banget buat kita nih semua, ya, bahwa Bapak ibu-ibu nih, jenenge namanya amal soleh itu enggak dikatakan amal soleh, minimal mempunyai 2 syarat. Yang pertama, syaratnya adalah amal soleh itu harus ikhlas. Ini korelasinya nyambung di sini nih, hadis Nabi, pesan Nabi. Jadi amal soleh itu akan distatuskan amal soleh, atau mungkin bahasa kasar kita nih, amal soleh akan jadi sah gitu deh, kalau memenuhi 2 syarat. Syarat pertama harus ikhlas. Kata-kata ikhlas itu bahasa batin. Makanya kalau kita ikhlas itu diistilahkan, disesuaikan dengan niatnya. Jadi ikhlas itu patokan adalah batin, dan batin itu kaitan masalah niat. Dan niat itu hakikatnya, kenyataannya itu dalam hati. Sehingga ketika kita mau ibadah apa aja, nih bapak bahasa saya nih, mau ibadah apa saja itu diniatkan, dan diniatkan itu nggak harus diucapin, dalam hati cukup. Tapi menurut Imam Syafi'i, niat ditalafuzkan mustahab. Jadi niat diucapin itu lebih bagus. Kayak tadi kita sholat subuh. Kita sholat subuh tanpa mengucapin niat sholat subuh sah. Langsung aja Allahu Akbar. Atau puasa Ramadan tanpa diucapin sah niat puasa. Ibadah haji, ibadah umroh. Tapi diucapin itu lebih afdol, mustahab. Pemahaman Imam Syafi'i. Dan ternyata ini yang paling kita pakai. Meskipun ngucapinnya jangan kencang-kencang, seminimalnya kita bisa dengar. Atau menggunakan mimik. Nanti ada batas-batasan tertentu, terdengar juga suara kita. Contoh usolli fardhu subhi. Atau ketika niat puasa, nawaitu shauma ghadin. Atau umroh haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Itu dengan ucapan-ucapan itu tujuannya biar nggak rancu antara ibadah satu dengan ibadah yang lain, antara ibadah yang wajib atau ibadah yang sunnah. Itu pentingnya niat. Jadi niat itu bagusnya adalah diucapkan. Meskipun ya, sekali lagi,
niat tanpa diucapkan tetap sah gitu ya. Jadi lambangnya, maksudnya begitu, lambangnya keikhlasan beramal soleh itu ya disesuaikan dengan niatnya. Makanya saya contohin satu nih, bahwa Bapak saudara-saudara ibu sekalian, ini kita rutin kerja ini. Ada perbuatan baik itu akan jadi nilai ibadah. Ada perbuatan baik itu nggak dinilai ibadah, akan tapi dinilai perbuatan baik aja. Gini satu contoh, ini analogi nih ya, kias. Ada dua orang laki-laki, ibu-ibu maaf saya nggak nyontohin ibu-ibu nih, saya nyontohin bapak-bapak aja. Ada dua bapak-bapak gitu dah, ada dua orang laki-laki. Dua bapak-bapak ini disiapin dua piring. Yang satu piring itu ada nasi penuh beserta lauk pauknya. Yang satu juga disiapin piring isinya nasi dan lauk pauknya. Itu bisa jadi kalau nasi ada lauk pauknya, apa aja ada itu kan. Tahu ada, tempe ada, apalagi Pak? Nah, kalau kata orang Jawa, ote-ote ada. Ibnu, ote-ote itu apa? Kalau di Jawa itu gorengan, bakwan nyebutnya. Kalau Betawi bakwan. Kalau di Sunda apa? Hah? Bala-bala, bener ya itu. Bala-bala. Kalau di Jawa nyebutnya ote-ote. Apa aja ada itu di piring, penuh. Saking penuhnya lauk, ada kerupuknya, sampai piringnya nggak kelihatan. Udah. Jadi ada dua piring di hadapan dua orang laki-laki, full ya, ini isi penuh nasi dan sebagainya. Kemudian satu orang laki-laki ketika memulai makan dia baca bismillah. Satu orang laki lain ketika memulai makan enggak pakai baca bismillah. Jadi bahasanya yang satu pakai bismillah, yang satu enggak pakai baca bismillah. Ketika dua-duanya makan pakai akal, rasio, logika kita, dua-duanya kenyang nggak itu? Pasti kenyang. Kalau satu piring, kalau satu piring makan dia nggak kenyang, kebangetan. Tapi kalau secara fisik manfaatnya pasti kenyang, gitu. Cuma yang ngebedain makannya, kalau kata orang Betawi, gegaresnya jadi nilai ibadah kalau diawali dengan baca bismillah. Wis podo sama itu, kenyang, sama manfaat buat fisik. Tapi kalau dimulai dengan baca bismillah, maka makan yang menjadi makan yang ibadah. Yang satu makannya yang makan untuk manfaat aja. Nah inilah bapak-bapak saudara-saudara, sehingga kata Nabi, perbuatan baik apa aja kalau nggak diawali dengan baca bismillah itu nggak berkah. Maksudnya nggak berkah itu ya nggak ada pahalanya, cuman manfaat aja. Ini saya contohin lagi, ada non muslim makan, ya dia kan bukan orang Islam, ya manfaat buat fisiknya. Sama orang Islam gitu juga. Kalau mulai makan tanpa baca bismillah, ya dia untuk manfaat doang. Ini yang ngebedain bahwa perbuatan baik akan jadi nilai ibadah itu kalau diawali dengan baca bismillah. Berarti berkaitan dengan niat. Sehingga ini pesan Nabi kita Muhammad SAW secara spesifik ya, secara khusus buat Abu Zar, tapi secara umum buat kita ini. Itu namanya cara ngaji balaghah majaz mursal. Majazun mursal mim babi itlaqil khas wa iradatil am. Lafaznya buat seseorang tertentu yaitu Abu Zar, wa iradatil am, akan tapi yang dimaksud adalah buat semua, termasuk buat kita. Baik bapak-bapak saudara-saudara sekalian, jadi ciri ya, atau saya bilang tadi syarat statusnya menjadi amal soleh itu minimal ada dua. Yang pertama ya ketika melakukan perbuatan begitu diawali dengan niat. Dan sekali lagi niat itu baik diucapin maupun di dalam hati. Tapi afdolnya ya, mustahabnya niat perbuatan baik apa aja diucapin, itu lebih afdol. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa bapak saudara-saudara sekalian, untuk melengkapi wasiat Nabi atau pesan Nabi di sini tentang amal soleh, itu akan distatuskan kalau amal soleh itu apa saja yang kita pakai, apa saja yang kita pergunakan untuk beramal soleh itu dari yang halal, ayyakuna halalan. Gini, bahwa bapak saudara-saudara sekalian, kalau tadi masalah niat itu ciri khas ikhlas itu kan batin. Yang tadi saya bilang diucapin atau dalam hati kan batin. Ini yang kedua, ini kaitan zahir. Jadi yang kedua itu syaratnya untuk jadi amal soleh kalau halal. Kata-kata halal baik yang kita pakai, yang kita pergunakan atau yang kita masukkan ke dalam tubuh.
Ini saya contohin satu, ini mungkin sering saya ungkapin di beberapa tempat, mungkin pernah juga di masjid ini, cuman apa waktu khutbah, apa waktu ngaji, atau lagi kultum kali Ramadan. Contoh gini, bapak-bapak, saudara-saudara, ada orang sholat, saya nggak nyontohin ibu-ibu ya. Kalau orang perempuan kan rata-rata kalau sholat pakai mukena. Padahal sih orang perempuan sholat nggak mesti pakai mukena, itu karena kebiasaan kita aja, terutama di Asia Tenggara, terutama Indonesia. Padahal orang perempuan sholat nggak harus pakai mukena. Makanya saya contohin buat orang laki nih. Ada orang laki sholat, dia pakai baju. Kemudian baju itu dia beli seharga 50.000. Jadi sebelum sholat, pokoknya dibeli baju lah. Dibeli baju harganya 50.000. Gocap gitu, gocap ribu nih. 40.000 duit itu halal, yang 10.000 haram. Digabung, petang puluh sama 10, 40.000 sama 10.000 kan jadi 50. Yang 40 halal, yang 10.000 haram. 40.000 sama 10.000, 50.000 dia beliin baju. Kemudian bajunya dia pakai buat ibadah sholat. Sholatnya cuman sah doang, tapi nggak bakal diterima oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Nyangkut ada yang haram 10.000. Itu kalau yang haramnya sedikitan dikit. Kalau dibalik, yang haram 40, yang halal 10. Masih mendingan kali ya. Masih ada yang halal 10.000. Kalau sekabehane, kalau semuanya haram, ini berarti kalau kaitan yang kedua di sini kajian fikih. Berarti kalau beribadah, berbuat baik, nggak sembarangan bisa berbuat baik aja. Harus dari prosesnya atau yang dipergunakan dari cara yang halal. Ini kalau dipakai buat beli baju. Ya mungkin cuma kita nggak bilang aja, ada kata ibu-ibu juga bisa gitu. Nah, dia beli tapi dari duit yang haram. Makanya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Gusti Allah itu bersih, suci, tidak akan menerima kecuali yang bersih juga. Nah, itu kan kalau dipakai. Kalau diganti baju kan bisa halal, yang baju yang selainnya bisa sah dan bisa diterima. Tapi yang tadi saya bilang, contoh, ada orang nyumbang harta nih. Saya nggak bilang spesifik ya, pokoknya harta aja. Kalau kata harta itu kan berarti sifatnya universal kan, umum. Ada orang nyumbang harta ke masjid. Kata-kata harta itu kan bisa duit, bisa AC, bisa kipas angin, bisa karpet, semualah secara umum harta. Tapi ini contoh doang ya. Nauzubillah, ternyata yang disumbangin ke masjid, ke musola atau ke yayasan itu duit haram. Boleh nyolong contohnya, korupsi. Tapi nyolong sama korupsi sama aja sebetulnya. Nah, wis berdoa ya, sama aja. Duit boleh nyolong, boleh korupsi, dia nyumbang ke masjid. Meskipun nyebutnya bagus kan, nyumbang ke masjid, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun buat kebaikan. Kenapa? Sebab aslinya atau asal muasal harta itu dari yang haram. Masya Allah, ini bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini buat kita nih introspeksi nih, muhasabah. Maaf nih ya, contohnya dalam banget nih. Sampai seorang bapak, sampai seorang suami, ini pakai bahasa kasar saya nih, bahasa orang Betawi nih, ngempanin anak istrinya dari duit haram. Gitu maksudnya. Kan analogi, kias. Bukan buat keluar doang, ke dalam. Bininya, anaknya dikasih dari duit yang haram, dikasih dari harta yang haram. Sebegitu banyak harta yang dikasih, sebegitu banyak dan sebegitu sering harta yang dikasih, itu nggak jadi nilai ibadah. Karena asal dari sesuatu yang haram dan tidak akan berubah. Kali dah karena boleh nyolong, kali dah kalau boleh korupsi, dia nyumbang ke masjid jadi halal, ya enggak. Pancet tetap hukum haramnya. Makanya kalau di usul fikih al aslu baqa'u makana ala makana. Kalau segala sesuatu itu tergantung hukum awalnya. Kalau dia hukumnya haram, enggak bakalan jadi halal. Tapi potensi banget kalau yang halal dipakai buat maksiat gitu. Kan dibalik. Kalau haram nggak bisa bakal jadi halal, tapi dari proses yang halal bisa jadi pakai buat maksiat. Boleh nyari nafkah bener-beneran, halal beneran, dipakai buat main judi.
Apalagi yang lagi aktual nih, judinya judi apa itu? Online. Kalau dulu orang judi kan ketemu fisik. Kalau sekarang pakai online aja udah, masya Allah luar biasa ya. Ujian ya, cobaan kita itu. Udah. Berarti tadi yang namanya amal soleh itu ciri khasnya mempunyai 2 syarat minimal, saya bilang tadi nih. Pertama, ikhlas. Ikhlas itu akan jadi nilai ibadah gitu ya. Kemudian itu masalah batin. Yang kedua itu masalah halal. Jadi perbuatan baik apa aja itu sumbernya harus dari yang halal, baik yang dipakai atau yang dikeluarkan atau ini yang dimasukkan ke dalam tubuh. Kan tadi saya bilang dimasukkan ke dalam tubuh. Sehingga ada hadis yang otentik, ada hadis yang sahih kata Nabi, kalau ada orang memasukkan ke tubuhnya sesuatu yang haram, lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman, kata Nabi. Sopone wong, siapa aja yang memasukkan ke tubuhnya sesuatu yang haram, maka tidak akan diterima ibadahnya selama 40 hari. 40 hari, bukan 4 hari. Masya Allah. Makanya kalau ada orang makan sesuatu yang haram, kata-kata haram tanda kutip ya, baik zatnya yang haram seperti daging babi, ular dan sebagainya, itu kan zatnya memang haram, atau zatnya halal, makan nasi contohnya, makan daging ayam, makan ikan, itu kan zatnya halal, cuman boleh nyolong gitu maksudnya. Atau nih sekarang nih, masya Allah bapak saudara-saudara, kemarin kalau kita lihat banyak berita itu sampai beras, nasi itu halal. Nasi itu halal, tapi dioplos itu haram, itu dosa. Cuma saya nggak bilang aja dosa besar itu. Orang yang mengoplos beras itu dosa besar, merugikan orang banyak. Iya, kalau yang makan oplosan itu cuma 3 orang, kalau 300 orang, iya kalau 300 orang, kalau 3 juta, itu orang bukan makan beras, makan plastik. Itu penzoliman luar biasa, itu tingkat tinggi itu. Makanya tadi saya bilang bahwa bapak saudara-saudara, ini berarti siapa saja yang mengkonsumsi sesuatu yang haram gitu kan, itu 40 hari ibadahnya nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya mau tutup, ngapa kok 40 hari? Kenapa nggak bilang 30 hari atau lebih kali jadi 50 hari? Ternyata setelah diteliti dan didetailkan, apa saja yang masuk ke tubuh manusia itu akan ngendep 40 hari. Apa Pak? Ngendep, ibu-ibu paham ngendep ini? Saya contohin begini, ada orang bikin teh, ya bikin teh tapi model dulu nih, atau mungkin masih ada sekarang, teh aur namanya, bukan teh celup. Kalau teh celup kan kagak ada ampasnya, kayak kopi dan kali teh aur, itu kan dia kan ngendep dulu itu, ngendep gitu kan, apa ke bawah semua. Jadi sama, apa saja yang kita konsumsi, kalau yang halal itu akan ngendap dalam tubuh kita. Kata-kata ngendap itu bukan berarti ada terusan di perut kita, bukan. Akan tapi teraliri melalui darah dan seterusnya. Nauzubillah kalau ada orang, makanya saya bilang tadi saya husnuzon kan, saya positive thinking. Kalau kita makan sesuatu yang halal, itu akan ngendap dalam tubuh kita 40 hari. Kalau ada orang mau konsumsi yang haram, makan ngendap juga dalam tubuhnya 40 hari. Itulah penyebab kenapa ibadahnya enggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan enggak sah. Kalau sah enggak sah kan fikih. Kalau masalah terima dan tidak terima itu urusan batin, itu urusan keimanan. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak-bapak, saudara-saudari ibu sekalian, ini nih dari pesan Nabi kepada sahabatnya bernama Abu Dzar, yang nama aslinya adalah Jundub ya bin Junadah, menandakan berarti ketika kita beramal soleh akan status jadi amal soleh enggak sembarangan, minimal mempunyai 2 syarat. Yang pertama niat ya tadi saya bilang lah, niat itu menyebabkan kita menjadi kuat atau menjadi semangat melakukan perbuatan baik. Yang kedua, apapun ketika melakukan amal soleh itu harus dari cara yang halal. Itu akan status menjadi amal soleh, yang amal soleh itu nilai pahalanya masya Allah luar biasa ya. Baik akan mendapatkan kemanfaatan di dunia maupun akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, saudara-saudara ibu sekalian, ini secara umum ya wasiat atau pesan Nabi kepada sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Baik, kita buka tanya jawab, silakan. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Bapak-bapak atau ibu-ibu, saya persilakan. Ya, baik, silakan. Ya.
Baik, gini. Menariknya tadi, nih ya, makanya pentingnya ada ilmu kesehatan. Padahal kan dulu belum ada Nabi mengajarkan dalam ilmu kesehatan. Cuma setelah dikaji aja, makanya hebat kata Imam Ghazali. Apa saja yang ada di Al-Quran, diperjelas oleh hadis Nabi, itu akan relevan. Baik dulu, sekarang, dan akan datang. Ya ini diantaranya penelitian masalah apapun yang terjadi dalam tubuh kita. Termasuk tadi ini menarik ini. Jadi 40 hari itu tidak akan diterima ibadah seseorang kalau yang dimasuk ke dalam tubuhnya itu sesuatu yang haram. Baik versi bilang haram zatnya, barangnya, atau haram karena hukumnya gitu. Itu batasnya sampai 40 hari. Nah, setelah 40 hari itu semuanya akan keluar. Zatnya ya. Yang keluar itu zatnya gitu. Makanya kalau kita makan apa aja, contoh kita makan jengkol, kita makan pete gitu kan. Itu iya sehari 2 hari keluar secara zohirnya melalui kemaluan, tapi hakikatnya apa? Ampas-ampasnya, apa intisari-intisarinya itu akan terus ada di fisik. Iya, peredaran darah, dan keluarnya kapan? Ya setelah 40 hari, itu setelah 40 hari itu baru bersih. Makanya ilmiah banget ya. Kenapa sih? Banyak lah kalau ingin kita bahas. Kenapa kok orang perempuan kalau ditalak dia masih aktif men? Itu idahnya 4 bulan 10 hari kalau meninggal. Tapi kalau ditinggal mati dia udah nggak aktif men, monopos lah. Itu idahnya cuma 3 bulan. Ngapa ada beda-beda begitu? Itu luar biasa itu. Penelitian luar biasa. Kaitan masalah masih men atau udah nggak men aja udah beda masa idahnya. Termasuk di situ tadi. Kenapa 40 hari? Itu dia penelitian ilmiahnya begitu. Dengan catatan habis makan itu atau minum itu selama 40 hari dia nggak makan lagi. Artinya nggak makan yang haram lagi. Lah kalau tiap minggu dia makan haram berkelipatan. 40 hari, 40 hari, 40 hari. Itu kalau sebulan sekali, kalau seminggu sekali. Lah kalau tiap hari. Nah, menariknya tadi itu yang dikatakan haram yang zohirnya aja. Gitu. Berarti batasnya sampai 40 hari aja. Tapi kalau lebih dari 40 hari itu nggak ada kaitannya. Maaf nih, meskipun udah berkembang menjadi daging. Itu maksudnya. Nah, karena itu udah bukan kaitan masalah zohir lagi. Intinya yang zohir itu maksimal sampai 40 hari aja gitu. Itu intinya seperti tadi ya. Tapi kalau setelah 40 hari ya udah itu normal lagi ya. Dengan catatan tadi nggak memasukkan sesuatu yang haram lagi. Tapi kalau minimal rutin ya tiap bulan. Kalau 40 hari, kalau sebulan kan maksimal 30 atau 31 hari. Berarti masih kurang itu. Masih kurang 10 hari. Nah, itu yang dimaksud tadi zohirnya aja adalah 40 hari gitu ya. Itu intinya ya. Monggo silakan mungkin.